Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI memastikan progres pengembangan pembangkit listrik dengan liquefied natural gas atau LNG sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mewujudkan energi bersih yang ramah lingkungan. Sebagai upaya mewujudkan energi bersih yang ramah lingkungan, Komisi 12 DPR RI memastikan progres pengembangan terminal liquefied natural gas atau LNG di Pelabuhan Benoa, Bali. Kunjungan kerja ini sekaligus mengawal proses relokasi terminal kapal krus dan marina yang masih berada di dalam area pariwisata. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengungkapkan, percepatan pengembangan pembangkit listrik dengan LNG merupakan upaya mengurangi emisi karbon. Di sisi lain, juga menekan ketergantungan terhadap energi minyak dan batu bara. Kapasitas LNG di Pelabuhan Benoa ini diusulkan naik dari 50 MW menjadi 250 MW. Peningkatan itu untuk memenuhi kebutuhan listrik industri hingga sektor rumah tangga. Tadi kami baru saja sampai di Tanjung Benoa sini di Pelindo. Nanti ada rencana relokasi karena lokasi yang sekarang itu masih bercampur dengan area pariwisata, khususnya untuk terminal kapal krus dan juga ada marina. Jadi banyak kapal yacht juga di sini. Sehingga nanti diusulkan 2025 ini harusnya di bulan November, tetapi kemungkinan nanti ada sedikit kemunduran. Itu nanti kapasitasnya dinaikkan dari 50 MW menjadi 100 MW. Ini yang sedang direlokasi. Dan ada potensi untuk pembangunan yang baru, itu nanti diharapkan bisa meningkatkan hingga 250 MW. Putri Zulkifli juga menekankan pentingnya melindungi lingkungan dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Biota laut dan terumbu karang tidak boleh rusak, sebab ekosistem Pulau Kura-Kura merupakan aset sebagai destinasi wisata Bali. Dari Bali, Abdullah Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kurangnya tenaga dokter spesialis dan fasilitas kesehatan menjadi permasalahan serius di Ternate, Maluku Utara. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan fasilitas penunjang yang dibutuhkan rumah sakit. Terbatasnya tenaga dokter spesialis serta minimnya fasilitas rumah sakit menjadi permasalahan serius di Ternate, Maluku Utara. Fakta itu terungkap saat Komisi 9 DPR RI meninjau fasilitas dan pelayanan rumah sakit umum daerah atau RSUD Ternate. Anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni menyampaikan, kurangnya tenaga dokter spesialis dan fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan serius di Maluku Utara. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi guna mencari solusi strategis. Yang harus didahulukan. Hasil dari pertemuan ini adalah bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi dan kedepannya mencapai, dan kedepannya kita akan bicara tentang rekomendasi apa yang harus kita lakukan untuk Provinsi Maluku Utara dengan ketersediaan dan keterbatasan yang ada. Ya kita ada program-program untuk dokter spesialis atau subspesialis berdasarkan tentu masukan kebutuhannya apa sih yang paling urgent, karena kan harus dilihat dalam proses ini. Rekomendasi dari pemerintah daerah itu penting banget dari situlah baru kita olah, kita eksekusi di pusat. Mempercepat ini penambahan fasilitas yang ada, kemudian kris juga sudah cukup bagus, tapi fasilitas yang lain harus ditambah. Yang saya bilang tadi, untuk mencapai kesempurnaan kan susah, tapi kita bicara tentang bagaimana progres ini terus kita dorong kerjasama dengan pemerintahan daerah. Lebih lanjut, Komisi 9 mendorong kerjasama pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas penunjang yang dibutuhkan rumah sakit. Dari Maluku Utara, Domi Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mempersiapkan kedatangan Ketua Majelis Nasional Vietnam pada bulan September mendatang, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima Duta Besar Vietnam, Ta Van Tong. Dan pertemuan ini pemirsa bagian dari rapat koordinasi menyangkut keprotokolan kedatangan Ketua Majelis Nasional ke gedung DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima Duta Besar Vietnam Ta Van Tong terkait persiapan kedatangan Ketua Majelis Nasional Vietnam pada bulan September mendatang.
Pertemuan ini bagian dari rapat koordinasi menyangkut keprotokolan kedatangan Ketua Majelis Nasional ke gedung DPR RI. Indra menjelaskan, persiapan sudah diatur Sekretariat Jenderal DPR RI, mulai dari kedatangan di bandara hingga penginapan untuk Ketua Majelis Nasional Vietnam. Pengelolaan kedatangan tamu kehormatan parlemen dipastikan akan dilakukan sesuai standar internasional demi penguatan diplomasi antar parlemen. Sebenarnya ingin memastikan rencana kunjungan Ketua Majelis Nasional Vietnam pada bulan September nanti itu memastikan seperti apa nanti formatnya, teknisnya seperti apa gitu ya. Itu sudah ada standarnya, jadi kunjungan muhibah itu memang kita lakukan mulai dari landing di airport nanti, di ruang VIP tentunya, sampai nanti kembali ke Vietnam tentu dengan semua standar ya. Kita siapkan juga kendaraannya, penginapannya, dan juga pengawalannya ya. Yang sudah dipastikan adalah untuk terus memperkuat kerjasama antar parlemen ya, antar parlemen Indonesia dan parlemen Vietnam, juga di parlemen kawasan, parlemen ASEAN, parlemen Asia, bahkan juga parlemen internasional IPU. Itu sudah Indonesia dengan Vietnam itu selama ini bekerja sama secara baik gitu. Yang utama adalah memang memastikan kunjungan-kunjungan tersebut adalah memperkuat diplomasi parlemen. Indra Iskandar berharap segala persiapan dapat berlangsung lancar sehingga pembicaraan terkait kenegaraan dapat berlangsung sesuai rencana. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa yang berkontribusi nyata dalam menyerap tenaga kerja, menjaga stabilitas ekonomi, serta menggerakkan roda pembangunan. Dan dibalik begitu pentingnya peran UMKM dalam perekonomian negara, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, yang mendorong negara harus hadir dan membuat DPR RI tidak tinggal diam. Lantas bagaimana tanggapan dari DPR RI dalam menghadapi persoalan ini? Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau Bapak melihatnya 80 tahun Indonesia merdeka ini gimana? Di Jawa pun yang katanya banyak orang bilang daerah yang sudah terlayani semua pelayanan publik oleh negara, sesungguhnya di beberapa titik yang ada di Pulau Jawa itu pun sesungguhnya masih masuk kategori marginal. Kita berkaca dari pendidikan, masih ada yang belum bisa dijangkau oleh pendidikan. Melihat wajah-wajah anak-anak kita yang masih usia-usia sekolah itu, semangat mereka luar biasa. Negeri ini, bangsa ini merdeka, tujuan utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejahteranya sudah terasakah? Tahun-tahun kebelakang ada peningkatan anggaran bantuan sosial. Berarti harusnya tuh? Ya berarti memang kesejahteraan belum bisa kita raih sepenuhnya kan gitu. Ke depan harus kita pikirkan bagaimana rakyat kita itu punya penghasilan sendiri. Nah, bukan penghasilan yang karena disiapkan oleh negara. 80 tahun Indonesia merdeka ini diwarnai dengan ya kita harus ngomong jujur ya. Ada keraguan di masyarakat gitu. Nah, keraguan itu harus dilakukan dengan terobosan-terobosan program yang berdimensi jangka pendek. Bagaimana Bapak melihat rasa nasionalisme cinta tanah air mereka? Ya. Jadi nasionalisme di Indonesia itu kan sesungguhnya hanya kita lihat ketika ada event sepak bola. Wah! Harusnya 17 Agustus itu lebih euforia karena itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. UMKM turut menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia. Namun faktanya masih banyak yang terjebak dalam keterbatasan akses permodalan dan rendahnya kualitas SDM. Dan tanpa dukungan yang nyata, mereka akan terus berada di titik yang sama. Dan disinilah DPR RI mengambil peran strategis. Mulai dari kebijakan pembiayaan yang inklusif hingga program peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. DPR RI hadir, bekerja, dan berpihak untuk UMKM yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kementerian UMKM mencatat pada akhir tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia tumbuh hingga 64,2 juta.
Banyaknya pelaku UMKM di tanah air diperkirakan memiliki potensi bisnis mencapai Rp2.194 triliun pada 2025. Keberadaan UMKM sangat berperan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor UMKM menyumbang kontribusi hingga 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 90%. Meski begitu, banyak UMKM masih berada pada kategori usaha mikro dengan 68% diantaranya memiliki omset tahunan di bawah Rp50 juta dan 31% usaha mikro memiliki laba bersih masih di bawah Rp1 juta per bulannya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, resiko geopolitik, dan perang dagang berpengaruh pada UMKM Indonesia. Selain penurunan daya beli masyarakat, akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR juga membatasi kesempatan UMKM berkembang dan naik kelas. Rendahnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi sorotan anggota DPR RI. Salah satunya di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dari 21.000 pelaku UMKM yang mendapat akses pembiayaan KUR masih di bawah 20%. Daerah otonom baru seperti Papua Barat Daya membutuhkan perhatian yang lebih dalam mengembangkan perekonomian daerahnya, termasuk UMKM, agar tidak semakin tertinggal dengan wilayah lainnya. Pemerintah daerah perlu menjalin sinergi dengan BUMN perbankan untuk memberikan stimulan dan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM. Penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM merupakan salah satu upaya yang harus diperkuat. Di sisi lain, BUMN perbankan seharusnya hadir lebih kuat di wilayah Papua untuk menyalurkan KUR lebih luas, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang sulit dijangkau dan belum terlayani perbankan. Selain penyederhanaan prosedur, edukasi keuangan, dan pembinaan kepada pelaku UMKM di seluruh wilayah Papua harus dilakukan secara kontinu oleh BUMN perbankan. Masyarakat yang ingin menjalankan UMKM tidak hanya memiliki kemudahan mengakses kredit, tapi juga memiliki kemampuan mengelola UMKM secara produktif dan terus berkembang. Ada sebagai tempat ATM yang ngambil duit ya di sampai kampung-kampung bagus, tapi kan masyarakat kan bukan itu. Masyarakat bagaimana dia punya usaha ditambah modalnya, itu yang penting ya. Nah, sehingga kita berharap ada dari pemerintah pusat ya dan dari Kementerian BUMN itu untuk lebih relaksasi ya dalam memberikan bantuan modal untuk pelaku UMKM. Mari kita secara bersama-sama untuk datang melihat langsung apa yang bisa dibangun bersama di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh BRI ya, tentunya untuk dapat membangun UMKM yang ada di daerah ini, sinergitas itu sangat perlu. Belum meratanya kuantitas dan kualitas UMKM di daerah dinilai berdampak pada pengembangan pariwisata daerah. Peningkatan kualitas pelaku UMKM dan pengelolaan UMKM daerah perlu dilakukan pemerintah daerah. Pengelolaan UMKM yang semakin baik membutuhkan pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Melalui pelatihan, pelaku UMKM mendapatkan sosialisasi dan edukasi soal strategi pemasaran produk UMKM lokal ke pasar yang lebih luas. Selain memperkuat ekonomi lokal, keberadaan UMKM bisa diintegrasikan dengan destinasi wisata di daerah yang akan mendorong terbukanya lapangan kerja baru. Hal itu tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan dukungan kualitas SDM dan pengelolaan yang baik, diikuti akses pembiayaan yang mudah dijangkau, akan mendukung UMKM terus berkembang dan menjadi pilar utama penggerak ekonomi daerah dan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Berkolaborasi langsung dengan pemerintah pusat untuk bagaimana agar UMKM yang ada di sini tuh makin profesional dan juga makin baik pengelolaannya. Tadi termasuk misalnya untuk packagingnya tadi, itu kan juga jadi problem. Jadi bagaimana kita mendidik mereka untuk supaya produk mereka itu bisa memiliki daya tarik tersendiri, terutama dari sisi tempat untuk packagingnya. Sehingga orang kalau dijual di pasaran itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan berharga. Pelatihan-pelatihan seperti itu menjadi hal yang sangat urgent dan penting. Jangan sampai produknya sebetulnya memiliki kualitas yang baik dan bermutu tinggi dan enak misalnya seperti itu. Nah, tetapi karena packagingnya, karena bungkusnya tidak baik, maka harganya menjadi turun. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap kenaikan gaji hakim sebagai langkah strategis menutup celah korupsi di peradilan. Dan kebijakan ini diyakini menjadi fondasi penting untuk menegaskan supremasi hukum yang bersih, independen, dan berwibawa. Informasinya selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Saksikan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan DPD RI, pidato Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang, serta penyampaian RUU RAPBN tahun anggaran 2026. Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 Pemirsa. Kenaikan gaji hakim yang mencapai 280% di pertengahan tahun ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Dadi. Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali bersama saya Dadi Ramadan, dan seperti yang kita tahu bahwa kenaikan gaji hakim sudah mulai dijalankan oleh Presiden Prabowo melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 2024 per tanggal 12 Juni 2020 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Lalu seperti apa nantinya yang diharapkan oleh Komisi 3 terkait kinerja dari hakim setelah kenaikan gaji hakim ini? Sudah bersama kami Bapak Safarudin, anggota Komisi 3 DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Kenaikan gaji hakim ini kan juga tentunya kan dilihat oleh masyarakat. Sebetulnya kalau dilihat Pak, urgensi Pak dari kenaikan gaji hakim ini seperti apa Pak? Ya tentunya kan kita mendukung kenaikan gajinya ini. Kita harapkan hakim ini kan mendapatkan imbalan yang cukup dengan harapan tidak ada lagi terjadi mafia hukum di peradilan itu. Kan kita tahu berapa waktu yang lalu terjadi. Ini kan mudah-mudahan kesejahteraannya meningkat. Itu semua praktek-praktek korupsi di peradilan itu nanti sudah tidak ada lagi. Itu harapan kita. Mudah-mudahan bisa berjalan. Kalau kita, harapan kita nanti. Kalau kita melihat juga Pak, kan ternyata dari Asosiasi Kehakiman di Indonesia ini juga melihat bahwa adanya ketidakmerataan Pak gaji hakim di pusat dan juga di daerah. Apakah nanti Komisi 3 juga akan memperjuangkan untuk bisa memberikan hasil yang lebih merata Pak untuk hakim-hakim di Indonesia Pak? Iya, yang selama ini kan kita perjuangkan. Kita perjuangkan, kita kadang-kadang ke daerah melihat kondisi fasilitas segala macam hakim di daerah itu kan kadang-kadang sangat memprihatinkan. Seperti yang di Kalimantan Timur itu kan saya perjuangkan habis-habisan untuk pembangunan gedung. Dan sekarang sudah terrealisasi, gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur itu sudah bisa diperbaiki, direnovasi. Jadi memang banyak hal-hal yang untuk hakim ini diperlukan untuk penambahan. Ya pertama ini kan dulu penambahan gaji hakim supaya mereka bisa menikmati
cukup untuk kehidupan mereka dan keluarganya, sehingga dia tidak memikirkan lagi untuk tambahan-tambahan lain. Ini kan juga tentunya kan untuk pencegahan koruptif ke depannya, Pak. Lalu seandainya Pak nanti ke depannya masih ada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga Komisi 3, Pak? Ya, jadi kan sebetulnya di dalam suatu peningkatan kesejahteraan harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Ya, dengan otomatis memberikan sanksi yang cukup tegas terhadap hakim-hakim yang melanggar nanti itu. Terakhir Pak, untuk harapan Bapak sebagai seorang legislator anggota Komisi 3 DPR RI ini, harapan untuk kinerja hakim ke depan setelah adanya pengumuman kenaikan gaji ini seperti apa Pak? Ya harus lebih giat lagi, meningkat profesionalnya untuk memutuskan perkara-perkara yang ada yang ditangani sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Safarudin atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Dan pemirsa, tadi itulah pembahasan kami terkait bagaimana kenaikan gaji hakim di Indonesia yang diharapkan tentunya nanti dapat memperbaiki kinerja dari para hakim dan juga memberikan integritas yang lebih daripada hakim untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia ke depannya. Dan itu dari saya pemirsa, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Hakikat demokrasi adalah memberi jalan bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabat. Yang terpenting untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju. Selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! The Indonesian-Armenian GKSB received a courtesy visit from the Armenian ambassador to Indonesia to discuss on the potential MSMEs, culture and tourism. Don't forget to watch House News on special edition of Independence Day of Indonesia only on TVR Parlemen. Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live. Langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen Referensi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Kita perlu mempersiapkan dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Tidak akan ada kemajuan Indonesia tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif. Peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa. Kita akan menyimak berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung saja pemirsa, pada berita pertama ada pembukaan blokir rekening oleh PPATK gratis. Tidak ada biaya sepeser pun. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun tegaskan bahwa pembukaan blokir rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini menanggapi isu viral yang menyebut adanya kewajiban membayar Rp100.000 untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir.
Sebagaimana diketahui pemirsa, pemerintah melalui PPATK telah mengaktifkan kembali rekening-rekening yang diblokir, terutama yang berstatus dorman atau tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir sesuai aturan yang berlaku. Lemahnya sosialisasi kebijakan pemblokiran rekening menyebabkan sebagian masyarakat yang terdampak tidak memahami alasan dibalik pemblokiran, terutama bagi rekening yang digunakan untuk menabung atau berinvestasi jangka panjang. Di sini Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Kepala PPATK untuk membuka seluruh blokir rekening tanpa pungutan apapun, yang kemudian diikuti oleh seluruh perbankan nasional, baik himbara maupun swasta. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, pemirsa. Aspek keamanan jadi prioritas utama, persiapan sidang kenegaraan capai 90%. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebutkan bahwa persiapan DPR RI dalam menyelenggarakan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD tahun 2025 pada 15 Agustus mendatang sudah hampir selesai. Konsep acara akan dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan sidang tahunan sebelumnya. Sebagaimana diketahui pemirsa, kegiatan ini merupakan sidang bersama ke-15 sejak digelar pertama kali pada 2010 yang akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta para mantan presiden. Terkait hal ini pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan seluruh elemen terkait telah melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap berbagai potensi kendala di mana aspek keamanan menjadi prioritas utama. DPR RI bekerja sama dengan berbagai unsur pengamanan termasuk pasukan pengamanan Presiden, TNI dan kepolisian guna menjamin keamanan kawasan parlemen selama acara berlangsung. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu pembukaan blokir rekening oleh PPATK gratis, tidak ada biaya sepeser pun, serta aspek keamanan jadi prioritas utama persiapan sidang kenegaraan capai 90%. Sekian dari saya pemirsa, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.